Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Baik yang ada di Facebook ataupun di YouTube channel Pastor Verona. Kita mengucap syukur, berterima kasih di pagi hari ini. Kita boleh masuk di minggu kedua, di bulan kasih sayang, di tahun peningkatan, dan tahun kelimpahan bagi hidup saudara dan saya. Saya ingin menyapa terlebih dahulu, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Baik yang ada di YouTube Pastor Verona Official, ataupun yang ada di Facebook Pastor Verona. Saya ingin menyapa terlebih dahulu Shalom yang ada di seluruh Indonesia, yang pagi hari ini sudah bergabung, yang pagi hari ini sudah mempersiapkan hati, hidupnya, menyerahkan tubuh jiwa rohnya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan, sebagai ibadah yang sejati. Shalom semua yang ada di seluruh Indonesia, yang ada di Bogor, sahabat dan saudara-saudariku yang ada di Manado, yang ada di Makassar, di Kendari, Papua, Medan, di Jawa, bahkan di berbagai seluruh pelosok Indonesia. Bahkan saya juga tak lupa menyapa dan menyalam jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Facebook ataupun yang di YouTube channel yang berasal dari negeri Malaysia, baik yang ada di Semenanjung, Sabah, Sarawak. Shalom semua saudara-saudaraku yang ada di Malaysia dan juga yang ada di Timor Leste, di Hong Kong, di Taiwan, di Singapura, di Turki, dan juga di Korea Selatan, dan di seluruh negara Eropa, Amerika, Kanada, yang beribadah secara langsung tatap muka lewat ibadah online ini. Terima kasih, saya Pastor Verona mengucapkan banyak terima kasih. Saya terhormat, tersanjung, Bapak Ibu Saudara tetap setia mengikuti ibadah siaran langsung ini. Bapak Ibu Saudara, bagikan siaran langsung ini di grup-grup Facebook, di beranda-beranda Facebook Bapak Ibu Saudara, dan di grup-grup WhatsApp, dan juga di grup-grup Telegram, dan di seluruh digital platform media kita. Bagikan ibadah ini agar nama Tuhan dipermuliakan dan banyak jiwa dimenangkan. Hari ini kita akan berdoa bersama, berdoa sesuai dengan flyer dan brosur yang Bapak Ibu Saudara terima setiap ibadah di hari Minggunya. Saya selalu menyertakan ibadah ini dengan doa pemulihan dan doa juga kesembuhan, agar saudara pada akhirnya tidak seorang diri. Ada Tuhan lewat gereja ini, Jesus Christ Church. Ada Yesus lewat pribadi saya, mendoakan pergumulan Bapak Ibu Saudara, mendoakan setiap masalah-masalah Bapak Ibu Saudara, sakit penyakit Bapak Ibu Saudara, kelemahan Bapak Ibu Saudara, dan seluruh aspek pergumulan kehidupan kita. Kita percaya doa kita pasti didengar Tuhan. Kita percaya hidup kita pasti disertai Tuhan. Dan kita juga percaya Tuhan menyediakan kemenangan yang gilang gemilang bagi hidup saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Mari kita mulai ibadah kita dengan kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Kami percaya minggu ini minggu berkat, minggu mujizat, minggu kelimpahan, minggu peningkatan, minggu terobosan, minggu anugerah, di mana di sepanjang minggu ini, dalam ibadah ini, kami ditolong Tuhan, kami dipulihkan Tuhan, kami diberkati Tuhan, kami didewasakan, kami dilengkapi dengan kebenaran firman Tuhan. Bahkan melalui doa-doa pada pagi hari ini, kami yang sakit akan disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang terbelenggu dibebaskan. Kami yang membutuhkan mujizat dan pengharapan, Tuhan sediakan pagi hari ini lewat mulut, bibir, lidah, perkataan, dan ibadah kami di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati kami yang ada di seluruh Indonesia dan bangsa-bangsa lainnya. Tuhan lindungi kami, Tuhan berkati kami, sinyal kami baik, bahkan jaringan kami baik, yang di rumah ataupun dimanapun mereka menyaksikan secara langsung ini, di TV, di handphone, di tabs, komputer, dan lain sebagainya. Mereka semua dalam kelimpahan dan berkat-berkat dan perlindungan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap Tuhan berdoa. Dan Roh Kudus, nyatakan kuasa-Mu bagi kami semua. In Jesus name kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, selamat pagi bagi Bapak Ibu Saudara yang baru bergabung. Shalom semuanya. Saya Pastor Verona mengucapkan selamat bergabung dalam ibadah siaran langsung Jesus Christ Church. Bapak Ibu Saudara, ketika saya mempersiapkan ibadah ini, Tuhan taruh hatinya di hatiku untuk berdoa bagi wanita-wanita yang ingin rindu punya keturunan. Pastor, saya sudah menikah 2 tahun, 1 tahun. Bahkan saya baru menikah, tapi saya ingin rindu cepat punya anak. Mungkin saya sudah menikah 15 tahun, 14 tahun, 17 tahun, sudah melakukan program kehamilan ini dan itu.
Tapi saya belum pernah mengalami hamil, rumah tangga saya belum dikaruniai anak. Dan hari ini izinkan Tuhan mengurapi kandungan ibu-ibu semua yang sudah menikah secara resmi di gereja Tuhan. Baik yang ada di Facebook ataupun yang ada di YouTube. Mari letakkan tangan kanan ibu-ibu semua yang ingin hamil. Ya, ibu-ibu yang sudah bersuami sah dan menikah di gereja. Letakkan tangan kanannya di bagian kandungannya dan tempelkan tangan kiri Bapak Ibu Saudara di layar kaca. Di tangan kiri saya tempelkan. Tangan kanan ditaruh di kandungan, tangan kiri ditempelkan. Izinkan saya berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini di ibadah Minggu Anugerah, aku berdoa ya Tuhan. Untuk mereka wanita-wanita yang rindu memiliki keturunan di dalam kandungannya. Rindu memiliki anak di dalam nama Tuhan Yesus. Roh kemandulan, sperma kering, kami tolak, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati jemaat-Mu Tuhan, mereka yang sudah menikah 1 tahun, bahkan yang baru menikah 15 tahun, 14 tahun, 7 tahun, 9 tahun. Yang merindukan buah hati, merindukan anak. Hari ini Tuhan jamah kandungannya. Mulai hari ini kandunganmu subur, kandunganmu diberkati, kandunganmu sehat, dan engkau akan memiliki keturunan, engkau akan memiliki anak. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, kandunganmu diurapi, kandunganmu diberkati, kandunganmu dijamah Tuhan, dan suamimu spermanya diberkati oleh Tuhan, tidak kering lagi. Bahkan buat mereka yang selama ini pernah hamil namun karena keguguran mereka trauma, aku cabut roh keguguran dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan memberkati kembali kandungannya sehingga mereka memiliki anak dan kandungannya kuat, sehat, normal, dan dijauhkan dari spirit keguguran. Aku patahkan kuasa keguguran di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kehamilan dan mujizat. Haleluya. Saudara, saya ingin berdoa bagi saudara yang hari-hari ini sedang mengalami masalah ekonomi. Saudara mengalami masalah ekonomi, izinkan saya Pastor Verona berdoa untuk ekonomi Bapak Ibu ya. Pagi hari ini kita percaya Tuhan akan menggenapi visinya lewat gereja yang kita percaya ini. Gereja Jesus Christ Church tahun ini adalah tahun peningkatan dan kelimpahan. Waktu saya berdoa untuk kehamilan, saya tergerak hati saya berdoa untuk ekonomi Bapak Ibu Saudara. Izinkan saya berdoa. Tuhan Yesus, aku berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang menyaksikan siaran langsung ini. Tuhan berkati ekonomi mereka. Kalau ada di antara mereka yang sedang mengalami kesulitan, kesusahan ekonomi, karena satu dan lain hal, Tuhan menolong, Tuhan memberkati, Tuhan menolong, Tuhan memberkati, berkati keuangan mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati dagangan mereka. Tuhan tambahkan berkat dari timur, utara, barat, selatan, pusat, dari sorga, dari apapun itu Tuhan, berkat yang berkenan dari Tuhan, Tuhan nyatakan kasih-Mu. Berkati ekonomi kami, jemaat-Mu ya Tuhan, sehingga ekonomi kami mengalami pemulihan, mengalami breakthrough, mengalami peningkatan, mengalami terobosan di dalam kasih karunia Tuhan. Ekonomi kami diberkati, kami tidak susah, kami tidak miskin, kami tidak melarat, kami tidak merana di dalam nama Tuhan Yesus. Pakai kami untuk diperkaya oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, untuk memberkati pelayanan, terutama memberkati suami, istri, anak, dan keluarga sekitar kami. Dan kami memberkati pelayanan dan memberkati orang di luar sana. Berkati ekonomi jemaat-Mu Tuhan. Baik yang ada di Indonesia, di Malaysia, di mana-mana tempat. Ekonomi mereka Tuhan berkati. Ekonomi mereka Tuhan berkati dalam nama Yesus. Saudara, waktu saya berdoa tentang ekonomi, Tuhan juga menggerakkan saya untuk berdoa buat ada anak-anak Bapak Ibu Saudara yang hari ini mungkin sedang panas, sedang demam, batuk, diare, yang rewel ya, mengalami masalah di dalam kehidupannya. Izinkan saya pagi hari ini Pastor Verona, baik yang di Facebook ataupun yang di YouTube, sama-sama kita berdoa buat anak-anak kita. Bolehkah Bapak Ibu Saudara meletakkan tangan kanan di kening kepala anak-anak Bapak Ibu Saudara? Dan ketika Bapak Ibu Saudara meletakkan tangan kanan di kening anak-anak Bapak Ibu Saudara, mujizat akan terjadi, sakit akan disembuhkan, kuasa Tuhan akan dinyatakan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, lihatlah penumpangan tangan orang tua di atas kepala anak-anak kami yang sakit, Tuhan jamah.
Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, Tuhan angkat sakit penyakit dari anak-anak kami. Dalam nama Tuhan Yesus, cabut sampai akar-akarnya ya Tuhan. Sembuh, pulih, diberkati. Sembuh, pulih, diberkati. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak kami yang sakit sembuh, demam hilang, batuk hilang, flu hilang, semua sakit-sakit anak-anak disembuhkan, cabut sampai akar-akarnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Dan hari ini juga saya tergerak berdoa untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan, baik yang ada di Indonesia ataupun di negara-negara lain, yang hari ini mungkin sedang terpapar virus pandemik, virus COVID. Saya ingin berdoa saudara yang terpapar oleh COVID-19. Saudara boleh letakkan tangan kanan di dada seperti ini. Izinkan saya berdoa. Arahkan tangan kiri saudara ke layar kaca. Taruh tangan kanan saudara di bagian dada. Izinkan saya berdoa buat saudara yang sedang terpapar COVID-19, yang sedang isolasi mandiri di rumah ataupun di rumah sakit sedang dirawat. Izinkan saya berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, aku berdoa tanda-tanda ini menyertai orang percaya tumpang tangan seseorang sakit akan dijamah dan disembuhkan. Mereka yang meletakkan tangan kanan di dada, yang mengarahkan tangan kirinya, menempelkan tangan kirinya di tangan kiriku Tuhan, di layar kaca mereka. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Virus COVID ini, baik varian lama, varian baru, disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menolong, Tuhan menjamah, Tuhan memulihkan secara sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan ya Tuhan, gejala-gejala apapun, cabut dalam nama Yesus. Tubuh mereka sehat, bukan tempat sarang sakit penyakit. Paru-paru mereka sehat, hidup mereka sehat, sembuh sempurna. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus aku berdoa. Kuasa-Mu nyata sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa-Mu nyata sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kalau ada yang sedang terpapar virus HIV AIDS, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Mereka yang mengalami autoimun, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mereka yang terkena hepatitis A, B, ataupun C, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang terpapar virus hari ini disembuhkan Tuhan. Dipulihkan Tuhan. Autoimun mereka juga disembuhkan. Imunitas tubuh mereka dikuatkan kembali. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus aku percaya, aku beriman. Tuhan pasti menyembuhkan. Yesus pasti memulihkan, membebaskan, memerdekakan, melepaskan, menguatkan tubuh kami kembali. Karena tubuh kami baik Roh Kudus, bukan tempat sarang sakit penyakit. Kami disembuhkan, kami dikuatkan, kami terima mujizat dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat Tuhan terjadi atas hidup kami. Mujizat Tuhan terjadi di hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Khususnya mereka yang sakit autoimun, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan secara sempurna. Autoimun kami disembuhkan Tuhan. Autoimun kami dipulihkan Tuhan. Kami tidak sakit-sakitan lagi. Kami tidak lemas-lemas lagi. Kami tidak mengalami kecapean lagi. Tubuh kami kuat, fisik kami diurapi, tubuh kami diurapi, tidak mengalami kelemahan tubuh, tapi kami mengalami kesembuhan yang datangnya dari kuasa pengurapan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, apabila Bapak Ibu Saudara sedang menyaksikan siaran langsung ini, Bapak Ibu Saudara beribadah siaran langsung ini, bolehlah Bapak Ibu Saudara membagikan ibadah siaran langsung ini di grup-grup WhatsApp, family, keluarga, teman sekolah, bahkan grup-grup studi sekolah, apapun itu, ataupun di beranda-beranda Facebook Bapak Ibu Saudara, ataupun di grup-grup Facebook. Bagikan, klik share link ini untuk memberkati banyak orang.
Karena saya akan terus berdoa bagi kesembuhan dan pemulihan Bapak Ibu Saudara sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada akhirnya. Saudara bagikan siaran langsung ini, baik yang di Instagram, di Facebook, di YouTube, bagikan. Sehingga banyak jiwa dimenangkan, nama Tuhan dipermuliakan. Ada banyak jiwa yang sedang mengikuti siaran langsung ini. Bahkan saya percaya ada banyak jemaat Tuhan yang akan diberkati lewat ibadah siaran langsung ini. Ada ribuan jemaat Tuhan yang sedang menyaksikan siaran langsung ini. Saya berdoa buat ribuan jemaat ini yang sedang menyaksikan siaran langsung ini diberkati, mengalami kelimpahan Tuhan. Ribuan jemaat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagikan siaran langsung ini di grup-grup WhatsApp, beranda Facebook, grup-grup Facebook dan Telegram dan lain-lain sebagainya. Ayo ribuan jemaat Tuhan, mari kita jadi berkat bagi banyak jiwa. Dan saya ingin berdoa bagi kelemahan tubuh, organ tubuh apapun. Jantung, ginjal, paru-paru, lever, fungsi pernafasan, peranakan, bagian tubuh, anggota tubuh lainnya, pankreas. Izinkan saya berdoa. Saudara yang memiliki penyakit-penyakit yang saya sebutkan, seperti sakit lever, sakit jantung, sakit hati, sakit ginjal, paru-paru, izinkan saya berdoa, ya. Izinkan saya berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini aku berdoa buat setiap jemaat-jemaat Tuhan yang sedang mengalami sakit jantung, paru-paru, ginjal, lever, peranakan, pernafasan, sakit-sakit apapun ya Tuhan. Tuhan jamah sekarang juga. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, Tuhan angkat kelemahan tubuh kami. Sakit penyakit kami Tuhan angkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siapapun yang menyaksikan ibadah siaran langsung di pagi hari ini, dimanapun negara mereka. Mereka yang punya sakit jantung disembuhkan. Mereka yang punya sakit paru-paru disembuhkan. Mereka yang punya sakit ginjal disembuhkan. Mereka yang punya sakit lever disembuhkan. Mereka yang punya sakit pankreas disembuhkan. Mereka yang punya sakit peranakan disembuhkan. Bahkan penyakit-penyakit organ tubuh manapun disembuhkan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Dan apabila kalau pagi hari ini ada wanita-wanita yang menyaksikan siaran langsung ini dan sedang mengalami sakit di bagian dada payudaranya, aku berdoa ya Tuhan, Engkau jamah, Engkau pulihkan. Engkau jamah, Engkau pulihkan mereka yang mengalami sakit di bagian payudaranya. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan payudara-payudara yang bermasalah. Wanita-wanita yang mengalami payudara bermasalah. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saatnya saya berdoa untuk segala sakit penyakit dan kelemahan tubuh. Saudara yang di YouTube ataupun saudara yang di Facebook, izinkan saya berdoa buat setiap kelemahan tubuh Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa untuk setiap pergumulan sakit penyakit Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara mungkin yang menyaksikan siaran langsung ini, beribadah siaran langsung ini, di rumah sedang tidak enak badan, sedang sakit. Apapun jenis sakit penyakitnya, yuk saya ingin berdoa agar saudara disembuhkan di minggu anugerah ini. Mari kita berdoa. Siapapun mereka yang beribadah secara langsung pada pagi hari ini, apapun sakit mereka ya Tuhan, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Angkat sakit penyakit mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, dari usia anak-anak sampai dewasa, pemuda, remaja, sembuh dalam nama Yesus. Apapun sakit mereka, dijamah, dipulihkan, dan disembuhkan oleh kuasa urapan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya mujizat Tuhan nyata. Kuasa Tuhan sempurna. Kami disembuhkan, kami dipulihkan, kami dibebaskan, kami disembuhkan. Kami diurapi, kami diberkati. Sakit penyakit disembuhkan. Kelemahan tubuh dipulihkan. Sakit penyakit disembuhkan. Disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tubuh kami bait Roh Kudus, bukan tempat sarang sakit penyakit. Aku perintahkan keluar dari tubuh kami dalam nama Yesus. Apapun nama sakit penyakit kami, keluar dalam nama Yesus. Tinggalkan tubuh orang percaya. Tubuh kami bait Roh Kudus, bukan tempat sarang sakit penyakit. Kami percaya minggu ini kami sehat. Hari ini kami sehat. Kami kuat. Kami diberikan urapan yang baru, kekuatan yang baru, kesembuhan fisik yang baru.
Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus mulai mengalir aliran kesembuhan. Mulai jamah mujizat-mujizat terjadi di rumah-rumah kami masing-masing. Mulai mengalir. Mujizat Tuhan terjadi. Mulai mengalir. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya, kami berdoa. Mujizat Tuhan nyata sempurna dalam kehidupan kami. Kami sembuh dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, 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 amin. Bapak, Ibu, Saudara, pagi hari ini saya sudah berdoa. Puji Tuhan ada ribuan jemaat yang sudah bergabung, yang beribadah di ibadah pagi hari ini. Dan saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi, Bapak, Ibu, Saudara bisa bagikan siaran langsung ini di Facebook Bapak, Ibu, Saudara, di Instagram, dan di seluruh digital platform Bapak, Ibu, Saudara. Mari kita siapkan hati kita berdoa untuk dengar firman Tuhan. Roh Kudus, Guru kami yang agung, ajarilah kami tentang kebenaran firman-Mu. Kami percaya langit bumi akan hilang lenyap, tapi firman Tuhan tinggal tetap. Sembuhkan kami yang sakit, ulurkan tangan kami yang membutuhkan mujizat. Jamah kami ya Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kaki kami, dan terang bagi jalan-jalan kami. Lebih daripada itu, mampukan kami untuk menjadi pelaku kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin, amin, amin. Saya ingin menyapa terlebih dahulu. Shalom Bapak Ibu Saudara yang baru bergabung di Facebook ataupun di YouTube. Selamat pagi, selamat beribadah. Yuk, mari kita siapkan hati kita. Kita akan dengar firman Tuhan. Taruh tangan kanan di dada seperti ini. Sama-sama katakan dengan saya. Saya adalah anak kesayangan Tuhan Yesus yang dilimpahi kasih Bapa. Di dalam Yesus, setiap hari hidupku penuh dengan anugerah dan penuh dengan kemenangan. Di dalam Yesus, setiap hari, tubuh jiwa rohku penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Di dalam Yesus, setiap hari, hidupku sehat dan dilimpahi berkat sorga. Di dalam Yesus, setiap hari, hidupku diampuni, dibela, dan dilindungi oleh kuasa darahnya. Di dalam Yesus, setiap hari, hidupku disertai, diberkati, dan diurapi oleh kuasa Roh Kudus. Di dalam Yesus, setiap hari hidupku dipelihara menjadi garam dan terang dunia. Yang setuju sama-sama katakan dengan saya. Amin, amin, amin. Di kesempatan pada hari ini, saya ingin berbicara tentang firman Tuhan yang bertemakan indah pada waktunya Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, segala sesuatunya. Belum semua, ada ribuan jemaat Tuhan yang menyaksikan video ini, siaran langsung ini, ibadah langsung ini. Sama-sama katakan dengan saya, segala sesuatunya akan indah pada waktunya Tuhan. Amin. Baik itu kehidupan kita, keluarga kita, rumah tangga kita, bisnis dagang usaha kita, pelayanan kita, dan seluruh aspek kehidupan kita sesuai seturut indah pada waktunya Tuhan. Yang setuju katakan amin. Mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Kejadian pasal ke-18, mulai dari ayat ke-9 hingga ayatnya yang ke-11. Dalam terjemahan Indonesia Modern Bible. Kejadian pasal 18, mulai dari ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Dikatakan demikian. Mereka bertanya kepadanya, "Di manakah Sarah istrimu?" Dan ia menjawab, "Di sana, di dalam kemah." Ayat 10, dia berkata, "Aku akan kembali lagi kepadamu tahun depan pada saat seperti ini. Dan istrimu Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki." Sarah mendengarkan hal itu di pintu kemah di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah sudah tua. Dan Sarah sudah lewat masa baginya untuk bisa mempunyai anak. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan ini dilatar belakangi tentang kerinduan Abraham untuk memiliki keturunan atau memiliki anak dari istri yang sah bernama Ishak, karena bernama Sarah. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, dia rindu, dia berkata-kata kepada Tuhan, "Umurku sudah tua dan aku akan mati, dan siapakah yang akan mewarisi seluruh hartaku ini? Apakah mereka bujang-bujangku?" Tapi Tuhan berfirman, "Bukan bujang-bujangmu dan bukan yang lainnya, tetapi melalui Sarah istrimu, engkau akan memiliki keturunan. Dan dialah yang akan mewarisi kekayaanmu." Tapi Abraham berkata kepada Tuhan, "Bagaimana mungkin sedangkan saya
adalah laki-laki yang sudah berumur ratusan tahun. Dan istriku sudah mandul dan mati haid dan tidak bisa memiliki anak. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Tuhan menjawab Abraham, adakah yang mustahil bagi Tuhan? Amin. Dan Tuhan hari ini juga ingin mengingatkan kepada kita, adakah yang mustahil bagi Tuhan untuk menolong hidup saudara dan hidup saya, mengangkat hidup saudara dan hidup saya, mempromosikan hidup saudara dan hidup saya, menyelesaikan seluruh hutang piutang kita, menyelesaikan seluruh permasalahan kita? Adakah yang mustahil bagi Tuhan? Tidak ada, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Ketika Tuhan berfirman, ketika Tuhan bersabda, firman Tuhan katakan, dia mengikat janjinya dengan sumpah, dia mengikat firman-Nya dengan sumpah, dan dia akan menggenapi firman-Nya. Dan Tuhan benar menggenapi firman-Nya. Ketika Tuhan menjumpai Abraham dan berkata kepada Abraham, bahwa tahun depan engkau akan memiliki anak. Bukan dari bujangmu, bukan dari perempuan lain, tetapi dari Sarah lah engkau akan mengalami, menerima, bahkan mendapatkan keturunan yang gilang gemilang. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan tersebut. Tuhan berfirman dan firman mencatat dengan jelas, tahun depan engkau akan menerima keturunan. Dan 1 tahun kemudian firman Tuhan digenapi. Itu artinya semua just by in His time. Dengan waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Dengan kehendaknya Tuhan, bukan kehendaknya kita. 1 tahun kemudian, dalam Kejadian pasal 21, ayat 1 dan 3, firman Tuhan berkata demikian. Lalu Yahweh memperhatikan Sarah, sebagaimana dia telah berfirman. Dan Yahweh melakukan kepada Sarah seperti yang telah dia firmankannya. Apa yang dia firmankannya? Bahwa tahun depan engkau akan mengandung. Tahun depan engkau akan memiliki anak. Tahun depan engkau akan memiliki keturunan. Dan benar, Yahweh menggenapi firman-Nya. Tuhan menggenapi firman-Nya. Dan ayat kedua, maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham pada masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sebagaimana Elohim telah berfirman kepadanya. Dan Abraham menamai anak itu Ishak, yang baru dilahirkan oleh Sarah. Nah, saudaraku terkasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya yang perlu kita sadari adalah, yang pertama, waktu kita bukanlah waktunya Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, waktu saya bukanlah waktunya Tuhan. Ini yang perlu kita sadari as a Christian, as a believer, as a follower of Jesus. Kita harus menyadari waktu Tuhan bukanlah waktunya kita. Tetapi sebaliknya, waktunya Tuhan sudah pasti akan menjadi waktunya kita. Tuhan berkata kepada Abraham, tahun depan engkau akan mengandung, istrimu akan mengandung, engkau akan melahirkan anak. Kepada Sarah Tuhan berkata. Abraham bingung. Dan hari ini saya yakin dan percaya, sama seperti firman Tuhan, hari ini aku akan menolongmu. Minggu depan aku akan menolongmu. Bulan depan aku akan menolongmu. Besok aku akan menolongmu. Dan firman Tuhan berkata, tahun depan aku akan menolongmu. Dan itu akan terjadi. Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Tuhan yang saudara dan saya sembah adalah Tuhan yang setia. Tuhan yang gak mungkin berdusta. Lagi saya ulangi, kalau dia berfirman, dia akan tepati firman-Nya dari genapi. Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Ketika saudara dan saya memaksa waktu Tuhan dengan segala usaha dan daya upaya kita, itu hanya akan membuat hidup kita stres, frustasi, kecewa, depresi. Amin. Ketika saudara dan saya ingin melawan waktunya Tuhan, saya maunya sekarang, saya mau terkenal sekarang, saya mau diangkat sekarang, posisi saya, semua saya maunya sekarang, now and today. Saudara akan mengalami stres. Saudara akan kecewa. Saudara akan sedih. Saudara akan frustasi. Karena waktunya Tuhan sudah pasti waktunya kita. Waktunya kita bukan waktunya Tuhan. Jadi kita hidup suka-sukanya Tuhan, bukan mau-maunya kita. Yang setuju katakan amin.
Bahkan sakit saudara, itu ada waktunya Tuhan untuk Dia menjamah kita, memulihkan kita. Yang perlu saudara dan saya sadari dan ketahui adalah kuatkan iman kita, tetap percaya kepadanya, bahwa baginya tidak ada perkara yang mustahil. Dia pasti menolong saya, Dia pasti memberkati saya, Dia pasti menyelesaikan pergumulan saya, Dia pasti akan mengangkat saya, Tuhan pasti akan mempromosikan saya. Karena tahun ini adalah tahun peningkatan dan kelimpahan. Yang setuju sama-sama kita katakan amin. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Nah, ketika kita mulai memaksa Tuhan, maka kita akan mengalami kesedihan, kepahitan, kekecewaan. Bahkan kita akan marah kepada Tuhan. Kenapa saya tidak diberkati? Kenapa saya masih miskin? Kenapa saya belum terkenal? Kenapa karir saya seperti ini? Mengapa? Karena kita memaksa waktu kita harus terjadi saat ini. Padahal hidup tidak seperti itu. Kita hidup sesuai waktunya Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tetapi justru sebaliknya, ketika kita mulai belajar untuk tetap sabar, menanti dan menunggu waktunya Tuhan, maka kita akan dapat mengerti rencana Tuhan. Oh, ternyata benar. Tuhan punya maksud dan tujuan. Saya dipending di sini untuk Tuhan memberkati saya di sini. Saya ditahan untuk tidak dipromosikan karena Tuhan ingin mengangkat saya tepat indah pada waktunya. Ketika kita sebaliknya sabar, menanti waktunya Tuhan, menunggu waktunya Tuhan, kita akan menjadi orang yang dapat mengerti rencana Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, ketika saya sabar, saya akan dibuat mengerti tentang rencana Tuhan. Amin. Yang kedua, ketika kita sabar dalam menunggu waktunya Tuhan, bukan hanya kita mengerti rencananya Tuhan, tetapi kita dapat menjadi pribadi yang setia dan juga sabar. Kita jadi sabar, kita jadi setia. Pasti Tuhan tolong, pasti Tuhan berkati, pasti Tuhan sertai, pasti Tuhan angkat. Pasti dan pasti dan pasti. Karena di dalam Tuhan hanya ada kepastian. Saudara akan pasti dipromosikan. Saudara pasti akan diangkat. Saudara pasti akan diberkati. Saudara dan saya pasti akan mengalami kemuliaan demi kemuliaan di dalam Kristus Yesus. Yang setuju katakan amin. Nah, saudaraku terkasih dalam Tuhan, ini banyak pertanyaan besarnya. The big question is, apa yang perlu kita lakukan ketika kita menanti waktunya Tuhan? Kita harus ngapain? Abraham punya waktu 1 tahun menanti waktunya Tuhan untuk menerima anak dalam kandungan Sarah. Apa yang Abraham lakukan? Apa yang murid-murid lakukan? Menanti janji Bapa di loteng Yerusalem. Menanti kehadiran Roh Kudus. Apa yang mereka lakukan? Yang pertama, yang perlu saudara dan saya lakukan ketika kita menanti menunggu waktunya Tuhan. Kapan sih Tuhan saya dipromosikan? Kapan sih saya dibuat kaya? Kapan sih saya berhasil? Kapan sih usaha saya dipromosikan? Kapan karir saya, jabatan saya dipromosikan Tuhan? Ini yang harus kita lakukan. Yang pertama, yang perlu kita lakukan ketika kita menanti waktunya Tuhan. Yang pertama, saudara dan saya harus tetap percaya akan janjinya. Artinya saudara dan saya harus tetap fokus. Gak usah miring ke kiri, gak usah miring ke kanan. Fokus dengan janjinya. Bahwa hidup saya pasti akan diberkati, bahwa hidup saya pasti akan dipromosikan, bahwa hidup saya pasti akan diangkat, hidup saya pasti akan mengalami peningkatan dan kelimpahan. Aku percaya Tuhan tidak akan berdusta, Dia akan menggenapi janjinya. Aku yakin aku pasti punya anak, suamiku pasti dipulihkan, istriku pasti dijamah, sakitku pasti disembuhkan, bisnisku pasti diberkati, hidupku pasti ditolong. Dan aku percaya, aku tetap fokus kepada janjinya. Abraham tetap fokus. Tuhan bilang tahun depan. Dan tahun depan Abraham tetap menanti. Meskipun usianya Bible mencatat sudah mencapai 100 tahun. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, fokuslah kepada Tuhan. Jangan fokus dengan orang lain. Jangan fokus dengan keadaan yang sedang terjadi. Oh, dia sudah jadi petinggi bank. Oh, dia sudah jadi direktur. Oh, dia sudah jadi artis terkenal. Oh, dia sudah jadi pendeta terkenal. Oh, gereja dia sudah besar. Biarkan Tuhan bekerja dengan anugerahnya dengan orang lain. Dan izinkan Tuhan bekerja juga dengan anugerahnya untuk hidup kita. Biarkan kita menikmati buah berkat dari anugerah Tuhan. Amin. Saudara dan saya harus tetap fokus menanti waktunya Tuhan.
sabar menanti waktunya Tuhan. Tetap percaya, aku percaya akan janjinya. Ibrani mencatat dengan jelas ketika Tuhan berjanji, Tuhan mengikat janjinya dengan sumpah. Sama-sama katakan dengan saya harus tetap fokus. Belum semua, ada ribuan jemaat Tuhan di pagi hari ini. Sama-sama katakan dengan saya harus tetap fokus. Usaha saya pasti diberkati, karir saya pasti diangkat, usaha saya pasti disertai Tuhan, rumah tangga saya pasti diberkati, saya pasti memiliki anak, saya pasti dilepaskan dari kemandulan, saya pasti disembuhkan. Saudara fokus dengan janjinya. Apa janjinya? Bahwa dia tidak akan meninggalkan hidup kita. Apa janjinya? Dia akan menyertai hidup kita. Apa janjinya? Dia adalah gembala yang baik yang akan memberkati kehidupan kita. Saudara tetaplah percaya akan janjinya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Tuhan tidak mengecewakan kita. Dia setia atas hidup kita. Yang kedua, apa yang perlu kita lakukan ketika kita menanti waktunya Tuhan? Yang kedua, tetaplah melangkah dalam iman. Artinya kita tetap melakukan bagian kita. Dan biarkan Tuhan melakukan bagiannya. Membuat mujizat, menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Bekerja sesuai dengan waktunya. Bagian kita tetap bekerja, tetap melayani, mengurus istri, mengurus suami, mengurus anak-anak. Tetap berjualan, tetap berdagang, tetap berjuang. Tetapi bukan dengan kekuatan kita, melainkan dengan kemurahan Tuhan, dengan kasih karunia-Nya. Yang setuju katakan amin. Amin. Saudara jangan fokus dengan orang lain. Fokuslah dengan janji Tuhan. Dan tetaplah melangkah dalam iman. Saya percaya bagian saya adalah menyampaikan firman Tuhan. Menggembalakan. Nanti ketika gereja sudah dibuka, pasti Tuhan akan mengirim ratusan ribuan domba-domba, jemaat-jemaat ke gereja Jesus Christ Church. Itu bagian saya. Bagian Tuhan adalah mendatangkan yang tidak ada menjadi ada. Bagian kita adalah tetap bekerja sesuai dengan porsi yang Tuhan percayakan lewat pimpinan atasan kita. Lakukan yang terbaik. Do the best buat kemuliaan nama Tuhan. Dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam usaha, dalam apapun. Lakukan saja bagian kita. Nanti indah pada waktunya Tuhan. Dia akan menjawab janjinya. Melakukan bagiannya. Memberkati kita. Mengangkat kita. Mempromosikan kita. Dan membuat kita jadi termasyur dan ternama. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Dan yang ketiga, apa yang perlu kita lakukan ketika kita menanti waktunya Tuhan? Yang ketiga, tutup telinga kita rapat-rapat dan hidup kita dari iming-iming murahan, dari tawaran dunia. Oh, kamu pelayanannya gitu-gitu aja ya? Pindah deh ke gereja saya. Oh, kamu kerjanya gitu-gitu aja ya? Pindah deh ke kantor saya yang baru. Oh, usaha kamu gitu-gitu aja ya? Lakukan yang ini. Kamu terlalu jujur sih. Kamu terlalu sopan sih. Lakukan dong yang tidak jujur. Mau halal, mau haram, hajar. Yang penting kamu kaya. Buat teman-teman yang belum memiliki pasangan hidup, tunggu janjinya Tuhan. Buat Bapak Ibu Saudara yang belum memiliki anak, tunggu janjinya Tuhan. Jangan mau diiming-iming telinga kita, mata kita dengan dunia. Oh, kalau kamu mau sembuh, pergi ke dukun ini aja, kamu pasti sembuh. Jangan mau. Oh, kalau kamu punya anak, berobat aja ke dukun ini. Jangan mau. Tunggu waktunya Tuhan, sabar. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Hana sabar menanti waktunya Tuhan untuk meminta seorang anak yang untuk dia lahirkan dari Elkana suaminya. Elizabeth tetap menanti waktunya Tuhan. Bahkan Sarah pun belajar untuk tetap fokus. Meskipun Sarah sempat berbuat salah. Dia, kupingnya tipis gitu. Ada banyak pelayan-pelayan Tuhan, ada banyak anak Tuhan, orang Kristen, hidupnya termakan iming-iming dunia. Padahal dia sudah dikasih visi sama Tuhan. What is vision? Vision is the picture of the future. Gambaran tentang hari-hari, minggu, bulan, dan tahun, dan masa depan yang akan terjadi atas kehidupannya. Dia udah dikasih visi yang jelas. Kamu tahunnya akan begini, 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 begini. Tapi dia ambil potong kompas. Saudara tahu Lot? Lot itu nggak fokus dengan janjinya Tuhan. Sehingga dia ingin memisahkan dirinya dengan Abraham. Dia melihat tanah yang terkutuk, tanah yang hina, tanah yang bejat. Dia melihat seperti taman Tuhan. Bayangkan,
Dia teriming-iming dengan keangkuhannya. Tapi Abraham dengan tenang. Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Saudara, firman Tuhan berkata, Abraham tetap fokus, tidak menerima iming-iming. Dan pada akhirnya, Abraham menjadi orang yang diberkati Tuhan. Saudara mau diberkati Tuhan? Saya percaya hidup adalah kasih karunia Tuhan. Saya percaya hidup adalah anugerah Tuhan. Bukan kita, tetapi Tuhan. Tetapi bagianmu dan bagianku juga ikut menentukan. Ikut menentukan. Apakah visi itu, picture of the future itu, terjadi atas hidup kita. Atau kita harus rela lewat kehilangan visi itu. Ada banyak anak Tuhan kehilangan visi. Ada banyak anak Tuhan yang harusnya tadinya jadi orang top. Orang terkemuka. Orang yang terpandang. Karena potong kompas. Akhirnya dia terkenal tapi langsung turun lagi. Saudara, sampai hari ini saya masih menunggu waktunya Tuhan. Kemuliaan Tuhan, kebesaran Tuhan akan dinyatakan bagi hidup saya dan juga hidup saudara. Yang setuju katakan amin. Saya masuk inti khotbah saya pagi hari ini. Nah, ada berkat bagi orang yang sabar menanti waktunya Tuhan. Ada berkatnya loh saudara. Sama-sama katakan dengan saya. Ada berkat bagi setiap orang yang sabar menanti waktunya Tuhan. Yang pertama berkatnya adalah dia akan menerima segala janji Tuhan. Orang yang setia menanti waktunya Tuhan, dia akan menerima janji-janji Tuhan. Hanya orang-orang yang setia menanti waktunya Tuhan, dia akan menerima janjinya Tuhan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, 120 murid termasuk Maria ibu Yesus, setia menanti Roh Kudus di atas loteng Yerusalem. Dan ke 120 orang itu mengalami kepenuhan Roh Kudus. Karena mereka setia, mereka menanti, sehingga pada akhirnya mereka menerima segala janji Tuhan. Yesus berkata, aku akan memberikan penolong yang lain. Ada janji Bapa. Tapi kamu harus tinggal, tunggu di loteng Yerusalem. Jangan kemana-mana. Jangan, wah di sini aja enak, di sini enak, di sini enak. No. Waktu mereka berdoa di atas loteng Yerusalem, Roh Kudus turun atas mereka. Saudara, percayalah. Ada berkat bagi orang yang setia menanti janjinya Tuhan. Ada berkat bagi orang yang menanti waktunya Tuhan. Dia akan menerima segala janji. Sampai hari ini saya masih menanti waktunya Tuhan. Dan saya yakin dan percaya, saya akan menerima segala janji-janji Tuhan. Begitupun juga dengan saudara, tetaplah percaya, tetaplah fokus, tetaplah beriman bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan kuat seperti burung Raja Wali, terus terbang tinggi, lari tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Karena dia tahu pengharapannya, kekuatannya hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Yang setuju sama-sama katakan saya amin. Orang yang menanti sabar waktunya Tuhan, dia akan menerima segala janjinya. Buat saudara yang ingin punya anak, tetaplah sabar menanti waktunya Tuhan. Saudara yang ingin menerima pasangan, sabarlah menanti waktunya Tuhan. Saudara yang ingin karirnya diangkat, dipromosikan Tuhan, tunggu waktunya Tuhan. Jangan paksa, jangan bypass, jangan kopas kanan kiri. Baik itu dalam pelayanan, karir, studi, jangan bypass. Tunggu waktunya Tuhan. Tuhan akan menerima hidup kita dan dia akan mencurahkan janjinya, berkatnya untuk kita nikmati. Yang kedua, berkat bagi orang yang sabar menanti waktunya Tuhan. Dia akan hidup dalam berkat Tuhan. Dia bukan hanya menerima janjinya, tetapi dia juga akan hidup dalam berkat Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya. Ketika saya sabar menanti waktunya Tuhan, hidup saya akan dilimpahi berkat Tuhan. Amin. Sabar aja saudara. Gak usah lihat orang lain. Tapi pastor dia udah kaya. Tapi dia udah jadi petinggi. Dia jadi orang top. Dia jadi direktur. Dia sudah jadi bos. Dia sudah jadi gembala. Sabar saja. Sabar saja saudara. Amin. Orang dunia punya istilah begini. Orang sabar disayang Tuhan. Orang sabar disayang Tuhan. Tapi kita tetap disayang Tuhan. Tuhan hanya ingin mau saudara melihat karya tangannya yang besar. Saudara, Daud itu orang yang sabar menanti waktunya Tuhan. Kira-kira Daud diurapi menjadi raja usia 13-15 tahun. Kira-kira ya. Dan dia harus menunggu 15-17 tahun untuk menjadi seorang raja. Dia nantikan saudaraku terkasih dalam Tuhan. Dan the end of the day,
Tuhan akhirnya mengurapi Daud sebagai raja. The end of the day, Tuhan akhirnya membuat Daud hidup dalam kelimpahan. Sampai Daud berkata, siapa aku ini ya Tuhan, sampai Engkau melimpahi aku dengan kemasyuran, nama baik, berkah, kemenangan, bahkan keperkasaan yang gilang gemilang yang semua raja-raja pada saat itu tidak menerimanya. Daud menerimanya, saudara. Karena Daud sabar menanti. Bahkan Yusuf juga sabar menanti waktunya Tuhan. Orang cemooh dia, orang fitnah dia, orang kasarin dia, orang rendahin hidup Yusuf. Tetapi ingat, orang yang sabar, orang yang selalu disertai oleh Roh Kudus, disertai oleh Roh Elohim. Yusuf diangkat menjadi orang yang paling tinggi di negara Mesir. Firaun menghormati Yusuf dan memberikan tahta kemuliaan bagi Yusuf. Dan yang ketiga, yang terakhir, berkat bagi orang yang sabar menanti waktunya Tuhan, imannya akan semakin bertumbuh dewasa. Kita menjadi orang yang tidak ngiri sama orang. Lihat orang berhasil, lihat usahanya berhasil, pelayanannya berhasil, pekerjaannya diangkat Tuhan, kita nggak akan iri. Kita akan menjadi orang yang imannya semakin bertumbuh dan dewasa. Dan kita akan berkata, masing-masing kita memiliki berkat dan anugerah yang berbeda-beda. Dan aku percaya berkatku dari Tuhan itu pasti digenapi dan pasti dicurahkan atas hidupku. Dan aku percaya tidak lama lagi miracle is on the way. Miracle is coming. Blessing is coming buat hidupku, buat rumah tanggaku, buat bisnisku, buat pelayananku, dan seluruh aspek kehidupanku. Aku yakin dan percaya ketika aku sabar menanti waktunya Tuhan, indah pada waktunya, hidupku diangkat Tuhan, hidupku dipelihara Tuhan, hidupku dipromosikan Tuhan, dan aku melihat mujizatnya terjadi dalam kehidupanku setiap hari. Amin untuk kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Biarlah firman Tuhan, Roh Kudus terus materaikan. Roh Kudus yang memampukan kami untuk melakukan firman-Mu dalam keseharian kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Saudara, ada beberapa informasi yang ingin saya sampaikan. Saya pertama mengucapkan banyak terima kasih untuk persembahan dan perpuluhan yang Bapak Ibu Saudara berikan. Aku berdoa setiap taburan yang Bapak Ibu Saudara tabur, Tuhan lipat gandakan, Tuhan berkati, Tuhan buat peningkatan dan kelimpahan dalam ekonomi keuangan saudara. Dan yang kedua, besok malam jangan lupa kita ada ibadah kabar baik. Saya sendiri yang akan menyampaikan firman Tuhan kabar baik. Jam 8 malam, hari Rabu ibadah doa pemulihan jam 8 malam. Hari Jumat ibadah doa pemulihan wanita juga jam 8 malam. Saudara yang ingin konseling, ingin cerita pergumulan, follow Instagram saya Pastor Verona Official di nomor bawah sini. Atau saudara ingin didoakan secara langsung by call, video call, phone, saudara bisa hubungi nomor telepon di bawah ini. Itu saja informasinya saudara. Sampai bertemu di ibadah-ibadah selanjutnya. Saya terus berdoa buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat ulang tahun bagi jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun di minggu ini, sepanjang minggu ini, ataupun jemaat-jemaat Tuhan yang sedang merayakan ulang tahun pernikahan. Selamat ulang tahun pernikahan. Saudara tetap sehat, tetap kuat, jaga kesehatan, terus protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita siapkan hati kita, angkat tangan kita dua-dua tinggi-tinggi. Dan bukalah hati kita kepada Tuhan, kita terima berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan Yesus menyertai kita dengan wajahnya kepada kita dan memberikan kepada kita damai sejahtera. Tuhan Yesus memberikan kita anugerahnya dan memberikan kepada kita rahmatnya. Terimalah berkat yang kekal dari Bapa di surga. Anugerah dari Tuhan Yesus, kuat kuasa pengurapan dari Roh Kudus, turun atas hidup kita. Mulai pagi, siang, sore, malam hari ini. Untuk menjemput hidup kita yang hidup sesuai kebenaran firman Tuhan. Dan yang hidup dalam anugerahnya setiap hari. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, haleluya, amin, 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 amin. Saudara, terima kasih, saudara sudah setia mengikuti ibadah Minggu Anugerah yang pertama ini. Jangan lupa nanti malam, saya akan memimpin ibadah Minggu Anugerah yang kedua. Saya akan menyampaikan firman Tuhan cukup menarik Bapak Ibu Saudara dengan tema Tuhan berperang ganti hidup kita. Nanti malam saya akan berkhotbah dengan khotbah yang mantap, dengan firman Tuhan yang keren, yang mantap, yang akan memberkati para pengusaha, pebisnis, pedagang, ibu rumah tangga, seluruh jemaat dengan tema Tuhan berperang mengganti kita. Karena dalam hidup ini kita akan menghadapi pergumulan dan tantangan, tetapi Tuhan yang akan menolong hidup kita.
malam nanti kembali hadir ya Bapak Ibu ya. Kita beribadah dengan firman sehingga hidup kita dikuatkan di tengah-tengah kondisi situasi yang tidak menentu ini. Tetapi bersama Yesus kita pasti hidup dalam kepastian. Salam anugerah. Saya Pastor Verona mewakili seluruh jemaat dan pelayan-pelayan Tuhan Yesus Christ Church mengucapkan salam anugerah. Haleluya.